Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian, anak solih dan solihah? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat walafiat bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Bagaimana puasa kalian? Semoga lancar, ya, dan masih full. Dan yang paling utama, ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Sebelum lebih lanjut kita ke pelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi pembelajaran hari ini, silahkan disimak kira-kira isinya apa. Simak, diperhatikan, bisa disiapkan buku catatan, buku paketnya, pensil, dan pulpennya. Mungkin nanti untuk mencatat oleh-olehan gitu ya. Oke, siap? Selamat menyimak. Baik, kita mulai materi intinya tentang volume kubus. Tetapi sebelum ke materi inti tentang volume kubus, marilah kita review materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat kubus. Ada 4 sifat, ya. Beberapa waktu lalu sudah Pak Guru review, semoga kalian mengingatnya. Kali ini PED review kembali agar kalian lebih mengingatnya kembali dan lebih memahami. Sifat yang pertama adalah memiliki jumlah rusuk 12. Ya, bisa dilihat pada gambar, rusuk adalah bagian pertemuan dua sisi. Di bagian pinggir ini, jika dihitung adalah 12 jumlahnya. Kemudian sifat yang kedua adalah jumlah sisinya ada 6 dan semuanya berbentuk persegi. Artinya ke-6-6-nya memiliki ukuran dan bentuk yang sama persis. Ya, kubus seperti ini ketika kita hitung, setiap sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu memiliki titik sudut yang berjumlah 8. Perhatikan gambar tersebut, bagian yang diberi warna merah, ya, tanda panah berwarna merah, jumlahnya ada 8 buah. Jadi titik sudut dapat dilihat atau dicari dengan melihat pertemuan dari 3 rusuk. Itu merupakan titik sudutnya dan ada 8 untuk kubus, sama seperti pada balok. Kemudian sifat yang keempat adalah memiliki 3 pasang sisi sejajar yang sama dan sebangun. Sama bentuknya dan sebangun, itu ukurannya sama persis. Itu. Ya, ingat ya, ada 4. Silahkan direview kembali untuk materinya. Lanjut ke materi inti, volume kubus, ya. Kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Jadi pada prinsipnya kubus tersebut adalah balok, akan tapi untuk ukuran panjang dan lebar serta tingginya itu memiliki ukuran yang sama persis. Dan karena memiliki ukuran yang sama persis, maka ke-6 buah sisinya berbentuk persegi. Nah, kalau balok tersebut memiliki panjang, lebar, tinggi yang mungkin berbeda, atau mungkin ada yang sama, misalnya panjang dan lebarnya sama, tingginya berbeda, atau mungkin panjang lebarnya berbeda, tingginya sama dengan yang lebar, gitu ya. Nah, karena persamaan prinsip tersebut, maka untuk mencari volume kubus dapat dicari dengan diturunkan atau dirunut dari rumus volume balok. Ya. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, terdapat sebuah kubus seperti ini, ya. Anggap saja kita belum tahu itu kalau itu kubus. Nah, sehingga kita artikan itu sebagai balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, anggap saja itu balok. Kita hitung berapa jumlah kubus satuan yang menyusun panjangnya. Ada 3 ternyata, 1, 2, 3. Kemudian untuk lebarnya ada 3 juga. Kemudian untuk tingginya juga ada 3 kubus satuan. Nah,
menggunakan rumus volume balok, kita dapat menghitung volumenya. Ya. Rumus volume balok masih ingat? Panjang, lebar, kali tinggi. Ya. Kembali ke tadi, panjang, lebar, dan tinggi kubus tersebut. Ternyata panjang, lebar, dan tingginya memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 kubus satuan. Maka panjang, lebar, dan tingginya kita ganti dengan nama lain, yaitu sisi. Ya, karena sama maka P-nya diganti S, sisi, L-nya diganti sisi, tingginya juga diganti sisi. Maka menjadi seperti ini. Jadi volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau kalau disingkat menjadi S pangkat 3. Ya, S pangkat 3 itu artinya S kali S kali S. Kita lanjutkan sebagai contoh, karena sudah tadi ada rumusnya. Contoh yang pertama, terdapat kubus dengan ukuran 90 cm. Ditanyakan berapakah volumenya. Ya, seperti biasa, tuliskan diketahui. Panjang sisinya adalah 90 cm. Ditanya berapa volume kubusnya. Jawab, ingat ketika bagian menjawab, tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Maka 90 kali 90 kali 90 hasilnya adalah 729.000. Ingat satuannya cm kubik. Ya, cm pangkat 3, cm kubik, bukan cm kuadrat atau cm persegi. Ya, untuk cm persegi, desimeter persegi itu untuk satuan luas. Ya. Atau nanti kalau kita belajar tentang luas permukaan bangun ruang, maka satunya adalah cm persegi. Ingat, kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, volume kubusnya adalah 729.000 cm kubik. Mengerti? Ya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Terdapat sebuah kubus dengan ukuran sisi 18 cm, diminta menghitung volumenya. Seperti biasa, tuliskan diketahuinya. Panjang sisi 18 cm, ditanya berapa volumenya. Jawab, tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Volume kubus adalah S pangkat 3. Ya, kita masukkan ukurannya. S pangkat 3 berarti 18 pangkat 3. Artinya 18 dikalikan 18 dikalikan 18. Hasilnya adalah 5.832 cm kubik. Kesimpulannya, jadi volume kubus adalah 5.832 cm kubik. Ya, kita lanjutkan ke contoh ini. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Contohnya pada soal terapan atau aplikasi atau soal cerita. Nah, soalnya sebagai berikut. Sebuah penampungan air untuk irigasi memiliki bentuk kubus dengan kedalaman 30 desimeter maksudnya. Kedalaman itu berarti tinggi. Karena kubus untuk tinggi, lebar, dan panjangnya sama, ini berarti panjang sisi dari kubus tersebut. Kita lanjutkan, jika beberapa hari yang lalu air di dalamnya digunakan untuk mengairi sawah dan kini tersisa 1/3 atau 1/3 saja, artinya volumenya tersisa 1/3 bagian saja. Tentukan berapa desimeter kubik sisa airnya saat ini. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, ini adalah bak penampungannya dengan kedalaman 30 desimeter. Kemudian karena digunakan untuk mengairi, ya, tersisa seperti ini. Tersisa 1/3 saja dari kedalamannya. Maka caranya bagaimana? Tadi sudah disebutkan bahwasanya volumenya berarti 1/3 atau 1/3 dari volume utuhnya. Ya, seperti biasa, tuliskan diketahui dulu. Ya, diketahui, kemudian ditanya sisa airnya berapa. Ya, kemudian jawab, ingat kali sisa airnya adalah 1/3 dari volumenya. Berarti rumusnya adalah 1/3 dikalikan S pangkat 3. Kita masukkan angkanya 1/3 kali 30 kali 30 kali 30, maka
dapat ya 9.000 desimeter kubik. Kesimpulannya adalah sisa air di penampungan yaitu 9.000 desimeter kubik. Begitu. Semoga 3 contoh tersebut lebih menambah pemahaman kalian yang sebelumnya mungkin belum paham menjadi lebih paham, yang sebelumnya agak paham jauh lebih paham, yang sudah paham semakin mantap pemahamannya akan materi volume kubus. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum Pak Guru akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.